Jam 10 belum kumpul. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau saya lebih senang memanggil sahabat petani cerdas. Ya. Saya mendirikan Forum Petani Cerdas Kabupaten Cirebon yang anggotanya sudah cukup banyak dan beberapa sudah menjadi petani kaya. Yang dari pagi aja untung bersihnya sudah 46 juta satu kali panen. Nah, jadi mari menjadi petani cerdas. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Ini tema kita hari ini kayaknya lebih enak di bawah saya. Sejajar dengan ibu-ibu ya. Di atas, di atas. Di atas. Nggak kelihatan. Nggak terdengar suaranya. Saya masih bujangan. Palingan kasih kene. Kalau punya anak saya masih bujangan. Mau. Enggak, saya istri baru satu. Iya, boleh nambah lah. Saya dikaruniai 3 orang putra, 1 putri, 2 putra. Yang pertama, alhamdulillah, beberapa bulan kemarin dia juara Olimpiade Fisika, dan sekarang ada undangan dari 4 universitas negeri di Indonesia. Silakan untuk memilih. Itu anak saya nomor 1, sekarang SMA kelas 3, nomor 2 SMP kelas 1, itu pun dapat penghargaan untuk lomba catur, dan yang bungsu baru usia 3 tahun. Ya, itu keluarga saya tinggal di Cirebon, semuanya kantor penyatu laboratorium, dan di situ juga saya tinggal. Mungkin tadi melihat ada beberapa perusahaan yang saya bergabung di PT Primapora Indonesia. Saya dengan Pak Happy Trenggono Ketua IPF dan Kang Sandiaga Uno. Terus kita juga bergabung di PT Samba Kalimantan Tengah. Mungkin tadi sudah dilihat ya, dan ada juga beberapa perusahaan yang saya diminta untuk berkontribusi. Semuanya perusahaan berbasis ramah lingkungan dan ingin mensejahterakan para petani. Setuju? Setuju. Baterainya boleh, Pak? Sebelum lanjut, ini ada buah tangan saya berpuisi sedikit, boleh disimak. Inilah kondisi Indonesia khususnya dan dunia saat ini. Jadi inilah yang membuat saya tersungkur, jujur sama Yang Kuasa, kemudian merenung dengan kondisi alam Indonesia yang sudah sangat kritis, di mana suara burung sudah pindah ke Pasar Pramuka Jakarta. Haji. Kemudian suara gemericik air sudah diganti dengan rucika, dan denting gesekan bambu dengan bambu itu sudah pindah ke Indosiar, sehingga suasana di sawah
dulu saya kecil menggiring bebek. Ya, saya dulu waktu SD itu sudah menjadi penggembala bebek dan sempat terdampar ke kampungnya Pak Haji di Karawang. Saya tidak sekolah 1 tahun karena mengikuti bapak saya. Tiba-tiba udah nyampe di Cilamaya. Itu masih melihat di sawah itu ada orang bajak, ada yang manggil ibu-ibu, "Pak, makan dulu lah," hadir gitu. Itu sekarang sudah sangat-sangat jarang sekali di sawah. Dari situlah saya memutuskan untuk mendalami di bidang pertanian, khususnya kita menghasilkan produk-produk benih unggul sehingga para petani ini bisa panen dengan hasil yang optimal, bukan maksimal, hasil optimal. Mungkin nanti di akhir kita akan sedikit bercerita apa produk yang saya keluarkan. Tadi diantaranya ada benih padi hibrida yang sudah teruji, dan kita dalam waktu dekat akan buka lahan padi organik di Kalimantan Utara 10.000 hektar, sehingga tidak lagi impor ya. Tapi jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dengan eco farming itu nanti bisa meningkatkan produksi pertaniannya, baik itu hortikultura, perkebunan atau hasil kehutanannya. Mungkin tadi pagi sudah dibahas oleh Pak Haji Pak Munir tentang agroekosistem. Mungkin tema saya kali ini kita akan bercerita tentang petani cerdas, ya, smart farmer. Tahun 2016 saya diundang oleh Menteri Pertanian Jepang. Saya ke Fujiyama, di situ saya riset padi Japonica, ya, yang juga sekarang sudah saya kembangkan di Indonesia. Itu ternyata saya terenyuh sekali pada saat jamuan makan siang. Itu ada petani yang pimpin doa. Kalau dalam bahasa kita, terima kasih petani yang sudah memberikan hidup dan kehidupan kepada kami dengan kuatnya Dewa Matahari. Kan di sana agamanya Shinto. Betapa petani di Jepang itu menjadi kasta nomor 1. Saya ketemu anak-anak itu, saya tanya, "Bapakmu kerja di mana?" "My father smart farmer." Nah, tapi saya berkeliling di Indonesia sempat ketemu anak-anak. Kalau ditanya, "Bapakmu apa?" Petani itu sambil mukanya ngumpet di ketek, malu. Saatnya Indonesia, pertanian di Indonesia harus kembali bangkit. Setuju. Vietnam, pertanian menjadi kasta nomor 1. Jadi kalau mau melarat, jadilah pejabat. Betul, betul. Karena di Jepang pejabat itu kasta nomor 4. Jadi petani, pedagang, profesi, pejabat, baru pengangguran. Kalau di Indonesia, tidak mau saya sebutkan. Jadikan nomor 11. Ya. Oke, sahabat-sahabat petani sekalian, apa boleh saya bilang petani? Jangan. Pengusaha tani. Oh, pengusaha tani, istimewa. Iya, profesi Pak.
saatnya yang hadir di sini menjadi pengusaha Tani. Amin. Asetnya jalan, petaninya jalan. Amin. Yuk, pengusaha ternak, Pak. Pakailah eco farming. Kita sedikit akan bercerita tentang sejarah pertanian di dunia. Ya. Jadi kita tidak asing, tidak aneh, dan jangan aneh bahwa sejak 8.000 tahun sebelum Masehi, ya, 8.000 tahun sebelum Masehi, penduduk bumi itu sudah bertani, sudah bercocok tanam. Inilah peradaban tertua di muka bumi. Itu 8.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini sudah ada, kita menemukan bukti sejarahnya ya. Nah, kemudian 7.500 tahun ya, ini di daerah Tiongkok itu juga sudah tertanam palawija dan padi. Bangsa Mesir ini beberapa artefak, beberapa catatan, lukisan-lukisan yang kami himpun tentang pertanian zaman dulu, itu tahun 5.200 sebelum Masehi. Nah, kemudian di daerah Afrika ini sudah terlihat ada hewan ternak, ada sapi, ya, ada kebo. Itu sudah digunakan untuk pertanian. Nah, kemudian 2.800 tahun sebelum Masehi, India, ini fakta sejarah yang kita temukan itu dari pahatan-pahatannya, kemudian prasasti itu 2.800 tahun sebelum Masehi sudah ada pertanian. Nah, ini masuk ke era Nabi Isa ya. Ini sudah masuk di 5.200 Masehi. Nah, ini sudah terjadi perpecahan ya, karena orang sudah rebutan makanan, sehingga di zaman ini karena orangnya semakin banyak, maka konsumsi untuk pakan itu sangat tinggi. Kemajuan di bidang teknologi, saya waktu riset di Mohenjo-daro ya, di India, sepanjang Sungai Gangga itu, saya menemukan teknologi kuno ya, sebelum modern saat ini. Ini pertanian sudah tertata gitu ya, termasuk nuklir. Hebatnya waktu dulu nuklir tidak ada sampah dan tidak ada radiasi. Itu masih ada di peradaban Mohenjo-daro. Ya, jadi kata siapa orang dulu itu nggak pintar. Pintar. Mereka tidak sekolah, tapi mereka membaca alam. Makanya dalam agama kami, ikro, bacalah. Bacalah dan bacalah. Bapak suka ngaca di rumah? Dan kalau kita lagi melihat cermin, kita akan melihat ciptaan Tuhan itu sepasang gitu ya. Kuping sepasang, mata sepasang, lubang hidung 2, tangan 2, kaki 2. Kenapa tidak belajar? Tapi Tuhan menciptakan mulut cuma 1. Saya mengabaikan mulut yang lain ya, karena mulut ini cablak ya. Kenapa Tuhan menciptakan mulut 1? Artinya kita harus banyak melihat, banyak mendengar, banyak bekerja
teori aja, nyerocos saja. Nah, ketika ditanya, mari kita berpikir. Gak usah jauh-jauh lah. Kita belajar itu, saya belajar sampai ke negeri Belanda yang lumayan ya. Tapi di dalam tubuh kita aja ini pembelajaran Tuhan luar biasa. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam retorika yang nggak karuan gitu. Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan gambaran yang segamblang. Jangan terlena. Ada yang dari Kalimantan? Oke, saya dulu tahun 2017 saya riset di daerah Ketapang ya. Saya di Kalimantan juga dulu riset. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat petani cerdas. Oke, ini untuk gambaran. Nah, ini ada beberapa penemuan sejarah tentang teknologi zaman dulu ya. Dari tulang, ada dari kayu, ini Mesopotamia, ada Yunani. Nah, ini alat-alat zaman dulu. Nah, baru ini kita masuk ke Indonesia. Seperti apakah pertanian, sejarah perkembangan pertanian di Indonesia? Nah, ini dimulai dari zamannya VOC ya. Kemudian zaman kekacauan ini, ketidakpastian zaman ini karena banyak kerajaan-kerajaan bertempur, maka muncullah ada istilah masa sewa tanah, pajak dan lain-lain, dimasuk ke tanam paksa ya, dan beralih ke zaman liberalisme serta zaman perang, zaman Jepang. Saya kalau mendengar kakek saya bercerita, karena dulu kakek saya tentara keamanan rakyat, itu sangat mendidikan. Zaman Belanda masih pakai baju, zaman Jepang pakainya karung, katanya pakai karet, kalau jam 11 ngumpet karena panas. Nah, ini kondisi pertanian di era itu sangat-sangat mendidikan, di mana hasil bumi semua dieksploitasi untuk membangun pertahanan. Artinya, ya maaf ya, saya ya ini mah logika saya dalam kondisi saat ini. Kalau ibaratnya Indonesia perang 2 bulan aja nggak bisa amunisi. Makanya saatnya food security, kita mengamankan pangan. Karena itulah basis kekuatan. Zaman ini pangan itu buat pertahanan perang. Nah, sekarang yang diperangi siapa? Diri kita sendiri. Makanya mari, saya selalu ngajak, mari menjadi petani cerdas. Ya seperti apa? Oke, nanti kita bercerita ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan pertanian di Indonesia ya, bisa dilihat. Kenapa saya hadirkan ini? Karena saya orang riset ya, bukan orang sosial, selalu mengedepankan data. Jadi kalau hasilnya A, orang riset pasti bilang A. Jadi bagaimana orang riset itu menyatukan antara hati, mulut, dan pikiran. Ada yang namanya otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Itu harus menyatu, itu orang riset. Gak bisa mulutnya A, dalam hatinya B, dipikirkan C. Itu tetangga sebelah ya. Oh, bukan Pak Andri, bukan Pak Andri ya, tetangga sebelah ya. Itu yang pikirannya beda-beda. Coba lihat di sini. Setiap tahun luas pertanian di Indonesia turun, makin turun. Update di 2019, beberapa sawah sudah berubah menjadi real estate.
dan itu tercatat sekitar 0,1. Gila kan? Lantas nanti kita mau makan apa? Nah ini tenaga kerja untuk perkembangan tenaga kerja di Indonesia. Sentra pertanian miris dan turun drastis tahun 2016. Kemudian tahun 2019 data BPS itu hanya 25 juta saja yang mau bertani. Itu pun aslinya petaninya hanya 12%, sisanya buruh tani. Ini ekspor, hanya untuk data saja. Ekspor keluar pertanian hanya 2,9% saja. Sahabat-sahabat petani sekalian, melihat data-data itu, kami sebagai praktisi sekaligus pemikir barangkali, kalau saya mau kaya, kalau saya mau banyak duit, saya tidak pulang ke Indonesia. Di Rostov saja, saya 300 juta sebulan Pak. Di Rusia. Hanya duduk di depan mikroskop elektron, hanya mengamati sel. 300 juta sebulan. Tapi saya juga berhitung gitu. Gua 300 juta di sini kayaknya cuma segini. Saya pulang ke Indonesia, 300 juta akan saya dapatkan. Tapi dari siapa? Dari para petani yang ngambil bibit dari saya, ngambil pupuk dari saya, ngambil pupuk dari PT BES. Sinergi. Bisa kaya, bisa lebih dari 300 juta. Petaninya kaya, ya saya ikut dong. Bapaknya kaya. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu terjebak. Kalau saya pengen sendiri ya sudah, tidak pulang saya di Rostov. Saya hanya mengamati set, kemudian ladang gandum dan anggur yang kita perbaiki genetiknya untuk ngasih makan orang-orang di luar Rusia. Itu tidak istimewa bagi saya. Akhirnya nurani saya harus pulang ke Indonesia. Bahkan dari 2017 baru 3 kali saja saya keluar negeri, karena dulu saya diminta sama Raja Arab untuk mengamati perubahan siklus air di Arab Saudi. Saya bilang itu logika kita juga harus mengakui. Dulu banyak tanaman kurma, sekarang menjadi gedung. Ya wajar, nggak ada air, kekurangan air gitu. Itu 1 kali. Kemudian ada saya ke Thailand, sama yang terakhir saya diundang sama Menteri Pertanian New Zealand untuk pengembangan bioteknologi di bidang anti aging ya, itu kolagen. Sekarang mungkin insya Allah tahun depan produknya akan masuk ke Indonesia. Ya. Biar orang Indonesia cantik-cantik, tampan-tampan, ya. Tenang Pak, yang cantik itu bukan milik yang ganteng Pak, tapi milik si pemberani. Tenang, itu ada bapak-bapak yang senyum-senyum, gua gak ganteng, gak usah panik. Jadilah petani kaya. Usaha. Tapi ibu-ibu jangan tersinggung ya. Punya suami kaya kan istimewa. Kaya hatinya, ya, kaya pemikirannya, kaya kebijaksanaannya. Jadi dari situ hati ibu akan luluh.
ketika suaminya minta izin Nggak usah takut. untuk gabung di PT BES. Jangan negatif tinggi. Tapi bapak-bapak senyum-senyum gitu. Ya, gak usah minta izin Pak. Berat. Nanti kalau ketahuan minta maaf sama ibu ya. Oke, sahabat-sahabat petani, kita lanjut ya. Nah ini kita berangkat dari sini. Ini pertanian zaman baheula. Pertanian tradisional, tingkat produktivitas sektor pertaniannya sangat rendah karena peralatannya sangat minim. Waktu itu teknologi juga belum begitu hebat ya. Kemudian ini kita beranjak ke pertanian komersil, di mana mulai dikembangkan alsintan sehingga hasil produksinya mulai meningkat. Modalnya relatif rendah. Contoh, Vietnam untuk menggarap 10 hektar lahan pertanian hanya cukup 2 orang saja. Makanya beras di Vietnam harganya per kilo 2.100. Dibeli sama Indonesia dijual 10.000. itu ya. Yang untung siapa? Pejabat. Ya. Nah kemudian kita selalu berkaitan ada di pasar komersil ini sudah mulai tercipta. Tapi sekarang pasar-pasar modern juga sudah mulai meringis ya, dengan adanya online ya. Nah ini bapak-bapak, mungkin saya nanti akan lebih bercerita tentang pertanian 4.0. Oke, sahabat-sahabat petani, alam tercipta dari proses yang sangat panjang. Al-Baqarah bercerita bagaimana alam diciptakan dengan 6 fase. Kemudian dalam surat Al-Mulk itu Tuhan bercerita tentang sel. Dalam surat Az-Zariyat Tuhan bercerita tentang plasma. Tapi kadang saya juga bingung, orang Muslim nggak punya Quran, apalagi mengkaji. Alhamdulillah bapak-bapak, saya dulu dibesarkan dari kecil di pondok pesantren, dari sejak SMP. Saya SMP di Babakan Ciwaringin, ada orang Cirebon ya. Kemudian SMA karena dulu kabur dari Magelang, SMA Taruna hanya 1 tahun. Akhirnya saya masuk SMA Negeri di Kuningan. Saya pun nggak pulang karena jauh dari Cirebon. Saya sekolah di Kuningan, akhirnya mondok di Al-Mutawali. Nah dari situ saya banyak belajar. Dulu mama saya Buddha karena cintanya kepada Arjunanya, sehingga dia mu'alaf. Dan hebatnya mama saya dulu mu'alaf itu, bapak saya menawarkan mas kawinnya istimewa. Boleh mama menikah sama AA sama bapak, tapi harus hafal Quran. Akhirnya mama saya pesantren di Buntet pesantren. Baru setelah khatam Quran dan dia tahfiz,
menikah di Masjid Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Hafizah. Tapi hanya Tuhan memanggil hanya 4 tahun saja. Waktu itu habis melahirnya anak ketiga, pendarahan dan menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Ciremai, Cirebon. Nah dari situ tak ada sesuatu yang tidak mungkin, bahwa tidak ada yang terlahir ke dunia langsung pintar. Makanya ikro, bacalah. Apa yang dibaca? WA. Saya mau tanya nih, bisa nggak meninggalkan WA 1 minggu saja? Bisa. Enggak. 12 jam. Tidak bisa. Karena saya ngobrol dengan KUA, banyak perceraian gara-gara WA. Betul. Istri cemburu, suami berjam-jam ngemek-ngemek HP, sementara istrinya diabaikan. Bangun tidur, yang dicari bukan air wudhu, cari HP. Untung saya tidak. Untung. Beda. Jeng Sarah. Coba 1 minggu, sahabat-sahabat saya coba 1 minggu. Oh nanti saya dimarahin Pak Andi, saya nggak bisa dagang ego racing. Kan sekarang zamannya digital. Artinya begitu. Saya kan nanya bisa enggak? Bukan kamu harus meninggalkan 1 minggu, enggak. Dicoba, dikurangi aktivitas sedikit ya yang tidak berguna. Saya juga kalau makan sama istri, baca doa, selfie. Terus kapan makannya gitu. Tapi inilah zaman. Kata orang Bandung, ada orang Bandung? Ya. Kata orang Bandung, manusia tidak akan puas kalau belum nemasing pati ajal itu mekanik perlayan, belum modal, itu belum puas. Ya, itu kata dalam Asep Sunanto, nemasing pati ajal itu mekanik perlayan, padahal bahasa Bandungnya paeh. Panjang pisang, itu tidak akan pernah puas. Tapi hari ini faktanya pertanian di Indonesia culdog tinggal eagle, alat musiknya ditinggal, dia goyang-goyang sendiri. Amin. Ini yang diramein. TikTok ya. Shock lah apa-apa buat hiburan. Tapi jangan keterlaluan. Saya suka lihat di YouTube tuh sampai kecebur gitu. Ya. Pertanian di Indonesia sangat miris hari ini. Apalagi saya baru bulan kemarin ketemu dengan para petani di Kabupaten Batang minggu kemarin lah. Sebelum saya kesini di Kabupaten Batang, Pak, saya mau tanam padi tuh, pusing. Bibit padinya banyak pisan, akeh temen, kata sana. Jadi mau tanam padi tuh pusing. Bapak berkunjung ke Vietnam, bibit padi cuma 3, itu sudah hampir 17 tahun nggak pernah berubah. Ini Impari 1 sampai Impari 77. Yang terdaftar di kementerian itu ada sekitar 796 varietas padi, belum yang belum terdaftar. Sehingga apa?
Kenapa pertanian di Indonesia selalu turun? Karena apa? Sawah sebelah sini nanamnya impari, sawah sebelah sini nanam mekongga, sebelah sini nanam sadane, itu IR. Akhirnya terjadi perselingkuhan lintas tetangga. Mantap. Anaknya gak karuan, munculnya hitam, ada kuning. Ini bin siapa? Salib. Bin rame. Begitu panen, berasnya ada yang bunder, ada yang panjang, ada yang gak ada isinya. Karena terlalu banyak varietas. Biarpun eco farming dihajar, tetap tidak akan mampu. Akhirnya saya coba berpikir bagaimana bisa lebih spesifik lagi untuk benih. Kami mengelola laboratorium bukan hanya berbisnis, tidak hanya berbisnis, tapi kami memikirkan nasib petani. Bapak tahu sampret? Pisang sampret, sampres yang suka dijual yang panjang-panjang itu pisang asli Banyuwangi yang bibitnya saya ciptakan di laboratorium, kemudian saya jual ke NTF yang ada di Lampung, kemudian di branding oleh PT Sewu Segar Nusantara di Tangerang. Itu pisang itu bukan dari Amerika, itu pisang asli Banyuwangi. Karena perusahaannya perusahaan asing, makanya dibilang itu pisang dari Amerika. Loh, pisangnya cantik-cantik, ya karena diolah. Itu kami sudah keluarkan ya, dan itu bibit pisang pertama yang keluar dari lab saya hasil transplantasi sel. Kemudian distemselkan di sebuah media yang selnya kami cangkok dari jantung pisang. Itu bukan dari tunas lagi, itu dari jantung ya. Kemudian banyak lagi lah, ada durian tanpa biji, ada mangga tanpa biji, kita sudah produksi. Tapi kalau bapak-bapak tanpa biji boleh datang. Jangan. Mau tambah bijinya. Kasih nomor handphone. Pak, bijinya jangan dibuang, kalau bisa anunya dipanjangin. Boleh. Nanti saya setrum pakai tawon. Sahabat-sahabat petani, orang Sunda, artinya jadi guyon. Inilah konsep pertanian yang saat ini akan kita hadapi. Ya. Kenapa di luar negeri? Ini saya sedikit cerita pengalaman saya di Israel. Ya. Jalur Gaza itu adalah satu-satunya daerah yang subur, makanya diperebutkan sampai hari ini. Itu yang perbatasan dengan Suriah, dekat Laut Merah. Sekarang kalau Bapak ke sana sudah bisa melihat panen stroberi, ya. Itu dulu saya berpikir dengan profesor dari siapa namanya Ahmed Nezar, karena Israel daerah yang sangat tandus, dia mengandalkan hidupnya dari pasokan dari luar. Kalau nggak ada makanan dari luar, dia mau makan apa? Akhirnya apa? Dia berpikir kritis. Beda dengan di kita, karena sudah termakan lagunya plus-plus. Bukan lautan hanya kolam susu, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Akhirnya di Minang Bogor kan tidur.
lahannya luas, tenanglah, warisan sawah dari bapak saya banyak ini. Ya terus sampai kapan? Lama-lama dibagi waris habis. Tapi Israel tidak ada tanah. Akhirnya kami coba berpikir waktu itu dengan teman Profesor Dr. Ahmed Nezar, kita rubah. Yang mampu menahan air sabut kelapa. Saya teringat dulu tetangga saya kecil di belakang rumah saya itu bikin keset dari sabut kelapa yang dianyam. Otak saya udah mulai berpikir. Akhirnya ini saya punya konsep, dibikinlah berkilo-kilo sabut kelapa yang dianyam, didatangkan dari Tasik, dari Thailand. Ngeri saya. Kemudian dihamparkan, atasnya dikasih mikroba sehingga menjadi tanah subur. Dilepaskanlah sapi, tembeleknya ke situ, tumbuh tanah, rumput, jadilah humus. Terciptalah perkebunan tomat, perkebunan terong, bahkan 2018 Agustus kemarin Israel penghasil buah terbesar di dunia.